Halo semuanya, video ini adalah bagian ketiga yang khusus berisi penjelasan mengenai algoritma Boyer-Moore atau BM untuk pencocokan string. Jangan lupa untuk membaca materi presentasi dalam PowerPoint dan diktat kuliah untuk lebih memahami materi ini. Algoritma Boyer-Moore secara umum terdiri atas dua teknik yang harus dilakukan. Teknik pertama adalah looking glass technique, yang maksudnya pencocokan string ini dilakukan seolah-olah seperti terbalik. Jika brute force dan KMP memeriksa pattern P dari indeks terkecil hingga indeks terbesar, maka pada Boyer-Moore ini pencocokan string dimulai dari indeks terakhir pattern P. Namun untuk teks T-nya sendiri, pencocokan tidak dimulai dari akhir teks. Tetap dari awal, hanya nilai I di awal menyesuaikan dengan panjang string dari pattern P. Contoh, jika terdapat teks T saya alien dan pattern P ali, maka indeks I pada teks T dimulai pada karakter Y dan indeks J pada pattern P dimulai dari karakter I. Teknik yang kedua yang dilakukan pada algoritma Boyer-Moore adalah character jump teknik. Ketika terjadi mismatch pada P, J, dan TI, dan pada saat itu karakter TI adalah X, maka algoritma Boyer-Moore akan melakukan lompatan atau bisa dianalogikan dengan pergeseran pada posisi tertentu. Nah, untuk menentukan posisi lompatan ini, terdapat 3 kasus yang harus diperhatikan. Pada kasus yang pertama, kita lihat ilustrasinya di bagian bawah kiri. Terjadi mismatch pada indeks yang ke I text dan pada indeks yang ke J pattern. Dan karakter yang menyebabkan mismatch pada teksnya adalah karakter X. Kemudian kita mencari dari pattern P tadi, adakah X muncul di sebelah kiri dari indeks J. Jadi untuk kasus yang pertama ini, terdapat karakter X yang muncul di sebelah kiri dari indeks J. Yang kita lakukan jika kita menjumpai kasus yang pertama adalah seolah-olah melakukan pergeseran P ke kanan agar posisi X di teks indeks yang ke I sejajar dengan posisi kemunculan terakhir atau last occurrence karakter X di P. Ilustrasinya bisa Anda lihat di bagian kanan bawah dalam slide ini. Nah, perlu kita ingat, sebetulnya dalam algoritma Boyer-Moore ini, pemeriksaan berikutnya, indeks J selalu dimulai pada indeks yang terakhir, karena kita menggunakan looking glass teknik tadi. Indeks terakhir adalah M-1, dan yang kita geser sebetulnya adalah posisi indeks I untuk pemeriksaan berikutnya. Dengan nilai I yang baru adalah nilai I yang lama, ditambahkan dengan indeks terakhir dari pattern P, dikurangi dengan posisi kemunculan terakhir dari karakter X tadi yang menyebabkan mismatch. Biasanya disingkat dengan LO atau last occurrence. Pada kasus yang kedua, mismatch terjadi pada TI dan PJ, dan karakter pada teks yang menyebabkan mismatch adalah karakter X. Sebetulnya untuk kasus yang kedua ini, terdapat X di pattern P, tapi pada posisi dengan indeks yang lebih besar daripada J. Jadi posisinya tidak lagi di sebelah kiri J seperti kasus yang pertama. Jika ditemukan kasus seperti ini, maka kita melakukan pergeseran P satu karakter ke kanan, agar posisi indeks terakhir P sejajar dengan posisi akhir T sebelumnya ditambah 1. Karena apa? Karena kita tahu sebetulnya ada karakter X di dalam pattern P, hanya sudah terlewat pemeriksaannya. Nah, untuk pemeriksaan berikutnya, kita harus ingat bahwa untuk pattern P selalu dimulai dari indeks yang terakhir, yaitu M-1. Sedangkan yang kita geser adalah indeks untuk teksnya. Jadi I yang baru adalah indeks I yang lama ditambah panjang karakter dikurangi dengan posisi di mana pattern P mengalami mismatch, yaitu nilai J. Untuk kasus ini, nilai I yang baru adalah nilai I yang lama ditambah 4, yaitu panjang karakter P, dikurangi 1,
yaitu posisi J ketika terjadi mismatch. Sehingga nilai I yang baru adalah nilai I yang lama ditambah 3. Untuk kasus yang ketiga, mismatch kembali lagi terjadi pada TI dan PJ, dan karakter yang menyebabkan mismatch pada teksnya adalah karakter X. Untuk kasus 1 dan kasus 2, kita masih menemukan karakter X pada pattern P. Sedangkan untuk kasus yang ketiga, karakter X pada teks yang menyebabkan mismatch tidak pernah muncul pada pattern P. Nah, jika kasus ini terjadi, maka yang kita lakukan adalah melakukan pergeseran sedemikian sehingga posisi indeks pertama pattern atau P0 sejajar dengan indeks I plus 1. Kenapa? Karena sebetulnya kita tahu bahwa X tidak akan pernah muncul di P. Oleh karena itu, kita sebaiknya langsung menggeser ke kanan untuk memeriksa karakter berikutnya pada teks. Karena kita tahu posisi X tidak pernah muncul pada pattern P. Nah, lagi-lagi, untuk pemeriksaan berikutnya, pattern P selalu dimulai dari indeks yang terakhir, yaitu M-1. Dan untuk nilai indeks I pada teks yang baru adalah nilai I yang lama ditambah dengan M, yaitu panjang karakter pattern. Untuk kasus contoh di bawah ini, I yang baru adalah I yang lama ditambah 4 karena panjang patternnya adalah 4. Itu adalah posisi indeks yang baru. Untuk ketiga kasus tadi, kita memerlukan informasi di manakah karakter pada teks yang menyebabkan mismatch tersebut muncul terakhir kalinya di pattern P. Oleh karena itu, pada algoritma Boyer-Moore ini, kita memerlukan fungsi yang disebut sebagai last occurrence untuk menentukan sebuah karakter X pada teks, kapankah dia muncul terakhir kali pada pattern P, atau di manakah posisi terakhir munculnya karakter X pada pattern P. Terutama untuk kasus 1 dan kasus 2, kita perlu informasi mengenai posisi kemunculan terakhir suatu karakter pada P untuk menentukan berapa banyak pergeseran yang harus kita lakukan untuk indeks I yang baru pada teks. Nah, informasi kemunculan terakhir ini bisa diproses saat P sudah masuk dalam program. Karena kita mengetahui karakter apa saja yang ada dalam pattern P. Oleh karena itu, dalam algoritma Boyer-Moore, kita akan melakukan preproses fungsi last occurrence ini dengan menentukan posisi kemunculan terakhir semua karakter pada teks T yang ada dalam pattern P. Jika misalnya ada suatu karakter pada T tidak muncul di P, contohnya seperti kasus yang ketiga tadi, X tidak pernah muncul pada pattern P, maka fungsi last occurrence-nya akan mengembalikan nilai -1 untuk karakter X tersebut. Karena karakter X tidak pernah muncul di P. Jadi tolong diingat, yang kita lihat adalah semua karakter yang ada pada teks, namun fungsi last occurrence-nya akan mengembalikan posisi di manakah karakter pada teks tersebut muncul terakhir pada pattern P. Sekarang mari kita lihat contoh penghitungan fungsi last occurrence dari suatu teks dan pattern. Misalkan kita memiliki sebuah teks di mana variasi karakter pada teks tersebut hanya terdiri atas 4 karakter, yaitu A, B, C, dan D. Jadi hanya ada 4 jenis karakter tersebut saja pada teks. Kemudian, kita juga tahu bahwa pattern yang masuk untuk dicari kecocokannya pada teks adalah pattern P yang terdiri atas A, B, A, C, A, B. Nah, sekarang kita lihat untuk kemunculan terakhir karakter A pada pattern P ada pada indeks yang keempat. Kemudian, kemunculan terakhir karakter B pada pattern P
ada pada indeks yang ke-5. Sedangkan untuk karakter C, kemunculan terakhir pada pattern ada pada indeks yang ketiga. Dan untuk karakter D, kemunculan terakhir pada pattern P adalah negatif 1. Kenapa? Karena karakter D tidak pernah muncul pada P. Nah, semua nilai tersebut bisa kita simpan dalam sebuah tabel atau larik yang nantinya akan digunakan pada saat proses pencocokan string dengan algoritma Boyer-Moore dilakukan. Jadi proses penghitungan fungsi last occurrence ini dilakukan sebelum proses pencocokan string, tapi setelah algoritmanya menerima input teks dan patternnya. Dan sekali lagi diingat, parameter dari fungsi last occurrence adalah semua karakter yang muncul pada T. Pada algoritma Boyer-Moore, terdiri atas 3 tahapan sama seperti pada algoritma KMP. Yang pertama, kita inputkan teks dan pattern yang akan diperiksa. Setelah itu, kita lakukan proses penghitungan last occurrence untuk setiap karakter pada teks. Jika terdapat karakter pada teks yang tidak muncul pada pattern yang akan dicocokkan, maka nilai last occurrence-nya adalah negatif 1. Pada slide ini ditampilkan implementasi fungsi penghitungan last occurrence dalam bahasa Java. Untuk tahap yang ketiga, kita melakukan pencocokan string dengan menggunakan 2 teknik, yaitu looking glass teknik, mencocokkan dari belakang patternnya, dan kemudian karakter jump teknik. Ketika terjadi mismatch, maka pada pemeriksaan berikutnya, pattern P selalu dimulai dari karakter yang terakhir, sehingga indeks J-nya pasti M-1. Sedangkan untuk indeks teksnya, maka tergantung pada kasusnya. Apakah kasus pertama, kasus kedua, atau kasus ketiga. Nah, untuk kasus yang pertama, maka last occurrence dari karakter X yang mismatch itu berada pada sebelah kiri J. Sehingga nilai indeks I yang baru adalah nilai indeks I yang lama ditambah M dikurangi dengan last occurrence-nya tambah 1. Karena nilai itu pasti lebih kecil dibandingkan dengan nilai J. Namun jika terjadi kasus yang kedua, yaitu karakter yang mismatch munculnya di sebelah kanan indeks J, maka nilai I yang baru adalah nilai I yang lama ditambah M dikurangi dengan J. Karena artinya indeks J lebih kecil dibandingkan dengan nilai last occurrence-nya tambah 1. Sedangkan untuk kasus yang ketiga, kita tahu bahwa X-nya tidak pernah muncul pada pattern P. Oleh karena itu last occurrence-nya pasti negatif 1. Negatif 1 ditambah 1 nilainya pasti 0, dan nilai J yang paling minimal juga pasti 0. Oleh karena itu untuk kasus yang ketiga, nilai indeks I yang baru adalah nilai indeks I yang lama ditambah M saja. Karena sudah pasti tidak ada karakter X yang mismatch yang muncul pada pattern P. Nah, mengapa dilakukan looking glass teknik pada algoritma Boyer-Moore ini? Karena sebetulnya ketika semua karakter pada pattern sudah match dengan teks, maka posisi I pada teks adalah langsung posisi pertama di mana pattern P muncul pada teks. Kita tidak perlu lagi melakukan penghitungan terhadap indeks I seperti pada algoritma KMP, karena posisinya sudah sesuai dengan posisi pertama pada karakter P. Berikut ini adalah ilustrasi pencocokan string dengan algoritma Boyer-Moore. Setelah mendapatkan teks dan pattern, kita bisa mengetahui bahwa variasi karakter yang ada pada teks hanya ada 4, yaitu A, B, C, dan D. Kemudian kita melakukan proses penghitungan last occurrence untuk setiap karakter tersebut. Kita tahu bahwa karakter A muncul terakhir kali pada pattern P di indeks yang keempat. Karakter B muncul terakhir kali pada pattern P di indeks yang kelima.
sedangkan karakter C muncul terakhir kali pada indeks yang ketiga, dan karakter D yang tidak pernah muncul pada pattern P, nilai last occurrence-nya adalah negatif 1. Berikutnya kita akan melakukan proses pencocokan string dengan looking glass teknik, yaitu dimulai dari indeks terakhir pattern P. Maka nilai J untuk pattern P adalah 5, nilai I untuk teks T adalah 5 juga. Ternyata pada pemeriksaan yang pertama ini ditemui mismatch. Ketika ditemui mismatch, maka kita harus menentukan apakah mismatch ini termasuk dalam kasus yang pertama, kasus yang kedua, atau kasus yang ketiga. Setelah kita perhatikan, karakter A yang menyebabkan mismatch pada teks tadi, ternyata last occurrence-nya adalah 4, di mana nilai 4 ini lebih kecil daripada nilai J yang saat itu adalah 5. Oleh karena itu, kasus ini pada pemeriksaan yang pertama termasuk pada kasus yang pertama, di mana karakter A muncul di sebelah kiri J. Sehingga untuk pemeriksaan yang kedua, nilai J tentunya akan selalu dimulai pada karakter terakhir pattern, sedangkan nilai I yang baru untuk pemeriksaan yang kedua adalah nilai I yang lama ditambahkan M dikurangi dengan last occurrence-nya ditambah 1. Nilai I yang lama adalah 5, panjang karakter atau M adalah 6, kemudian last occurrence dari karakter A sendiri adalah 4, sehingga nilai I yang baru untuk melakukan pemeriksaan adalah pada indeks yang ke-6. Nah, pada pemeriksaan yang keempat, kita menemukan lagi mismatch. Karakter pada teks adalah A, karakter pada pattern adalah C. Nah, kemudian kita lihat lagi, apakah kemunculan terakhir karakter A itu berada di sebelah kiri atau di sebelah kanan C? Ternyata, kemunculan terakhir karakter A itu berada di sebelah kanan karakter C pada pattern P. Berarti ini masuk pada kasus yang kedua. Nah, untuk kasus yang kedua, untuk pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan yang kelima, kita harus menentukan nilai indeks I yang baru. Sedangkan nilai indeks J selalu dimulai pada indeks yang terakhir. Nah, nilai indeks I yang baru untuk pemeriksaan yang kelima, karena termasuk pada kasus yang kedua, kita memakai formula nilai I yang lama ditambahkan M dikurangi dengan J. Sehingga nilai indeks I yang baru adalah dimulai pada indeks yang ke-7. Berikutnya kita lihat contoh untuk pemeriksaan yang ke-6. Untuk pemeriksaan yang ke-6, terjadi mismatch karena karakter pada teks adalah karakter D dan karakter pada P yang sedang diperiksa adalah karakter B. Kemudian kita cari apakah karakter D muncul pada pattern P dan ternyata tidak muncul sama sekali. Sehingga ini termasuk pada kasus yang ketiga, di mana karakter D pada teks tidak muncul pada karakter P. Nah, oleh karena itu, kita akan menggunakan perhitungan nilai indeks I yang baru untuk kasus yang ketiga. Yaitu, indeks I yang baru adalah indeks I yang lama, ditambahkan M, dikurangi dengan last occurrence-nya ditambah 1. Sedangkan kita tahu, last occurrence untuk karakter D itu adalah negatif 1. Jadi, nilai indeks I yang baru adalah 14. Jadi, seolah-olah semua pattern P kita geser ke sebelah kanan dari karakter D, karena kita tahu karakter D pasti tidak akan muncul di pattern P. Jadi, kita pindahkan semua karakter P ke tempat baru setelah karakter D. Maka untuk pemeriksaan yang ketujuh, kita akan memulai indeks I-nya pada posisi yang ke-14. Nah, pada contoh ini, setelah melakukan 13 kali pemeriksaan, baru kita temukan bahwa pattern P ada pada teks T dan indeks pertama kali di mana pattern P tersebut muncul pada teks T adalah pada indeks yang ke-10. Nah, untuk mengetahui kompleksitas yang diperlukan pada algoritma Boyer-Moore,
Maka pertama kita menghitung dulu kompleksitas untuk fungsi penghitungan last occurrence. Jika terdapat A jenis karakter pada teks, maka kompleksitas waktu untuk penghitungan last occurrence-nya adalah OA. Nah, untuk kasus terburuk, kompleksitas waktu algoritma Boyer-Moore dalam pencocokan stringnya adalah ONM. Karena dia harus memeriksa sebanyak M karakter pada P, dan itu mungkin dilakukan sebanyak N pergeseran. Sehingga mirip seperti brute force. Oleh karena itu, kompleksitas total untuk kasus terburuk pada algoritma Boyer-Moore adalah ONM plus A. Tapi sebetulnya algoritma Boyer-Moore ini cepat untuk teks dengan variasi karakter yang sangat beragam, variasinya besar A-nya, dan ini biasanya cocok untuk karakter bahasa Inggris yang jenis karakternya beragam. Namun, algoritma Boyer-Moore lambat untuk teks dengan variasi karakter yang tidak beragam, seperti pada binary files yang hanya terdiri atas 0 dan 1. Walaupun demikian, dia mirip seperti brute force, tapi algoritma Boyer-Moore lebih cepat dibandingkan brute force untuk karakter dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena proses pergeserannya memperhitungkan karakter yang mismatch, sehingga tidak lagi hanya bergeser satu per satu, tapi sebetulnya pergeserannya lebih cerdas dibandingkan dengan algoritma brute force. Oleh karena itu, algoritma Boyer-Moore banyak digunakan dalam proses pencocokan string untuk karakter dalam bahasa Inggris dibandingkan dengan brute force. Demikian video kuliah mengenai pencocokan string dengan algoritma Boyer-Moore. Selamat belajar!